Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat ya, Bapak. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kegiatannya adalah pendampingan individu 6. Alhamdulillah ini kegiatan pendampingan individu yang terakhir ya, Terakhir Bapak, ya. bersama saya. Ini gembira juga dedek ya Pak. Iya, jadi hari ini itu pendampingan individu 6 ada beberapa yang akan kita diskusikan di sini. Salah satunya terkait refleksi feedback 360 derajat. Atau gini, mic-nya di Bu Vivin saja. Oh ya, gak apa-apa ini kalau terdengar Bapak. Ya. Oke. Kemudian nanti juga kita akan ada diskusi terkait refleksi perubahan pembelajaran. Perubahan pembelajaran. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir adalah penilaian pemetaan aset yang sudah Bapak lakukan diskusi sebelumnya bersama aktor-aktor itu. Ya, itu saja terkait pendampingan individu 6 yang akan kita diskusikan hari ini. Begitu. Nah, kemudian Bapak, sebelumnya saya mulai terkait tadi fokus pendampingan kita hari ini selama 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apa saja proses tindak lanjut setelah pendampingan individu 5 yang kemarin? Setelah pendampingan individu 5. Itu kan kemarin tentang perubahan Bu ya. Nah, perubahan ini akhirnya kami sebagai CGP lebih memiliki keberanian untuk melangkah. Satu sisi. Kemudian lebih peka terhadap kebutuhan yang ada di sekolah. Murid, kemudian wali murid, ada guru, ada stakeholder yang notabene mereka ini sebenarnya ingin berubah dan menjadi lebih baik. Akhirnya dari situ yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas program yang telah kita buat. Jadi kita program andalan yang dulu itu seperti tertib sholat, kemudian budaya santun, kemudian pembelajaran yang menyenangkan berpihak kepada murid, ini terus kita upayakan meskipun barangkali banyak kendala Pak ya. Tapi semua itu mengasihkan, karena endingnya kalau itu bisa berjalan normal, KBM, kegiatan belajar mengajarnya akan mudah untuk dilakukan baik guru dan menyenangkan bagi murid. Terus kemudian yang terakhir ini kita pacu karena kemarin ini juga ada kunjungan dari pengawas kota Metro, Bunda. Pengawas kota Metro Lampung. Jadi pengawas ini magang di kota Surabaya, ingin menggali potret pendidikan yang ada di kota Surabaya. Nah, kemudian pengawas ini diserahkan kepada koordinator pengawas. Nah, kebetulan koordinator pengawasnya ini kan menjadi pengawas kita. Pengawas kita akhirnya kita juga ditunjuk untuk kerawan tamu. Akhirnya program yang terakhir dipacu gelegar ya, gerakan literasi siswa berjiwa besar itu harus jadi gitu. Sebenarnya sudah jadi, tapi dalam bentuk file-file. Akhirnya dikumpulin kemudian menjadi majalah digital bentuk flip. Alhamdulillah sudah ada 3 yang kita anggap itu sudah perwujudan dari produk hasil karya murid. Yang terbaru ini berkaitan dengan yang kemarin itu peringatan Mauludan. Jadi memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, dan perwujudannya apa dituangkan di dalam tulisan. Nah, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Makanya kemarin itu kita tagih, ini ada momen besar. Kalau tidak ada momen besar biasanya agak sulit. Harus selesai, kuatkan ini, usahanya diperkeras gitu. Akhirnya
alhamdulillah jadi terus itu yang tak pamerkan ke ini pengawas, kelihatannya seneng juga. Nah, dan yang terakhir itu wali murid mengajar, sukses kemarin. Jadi diawali dari ketua komite, yang ketua komite notabene dia punya klinik, punya klinik kesehatan, sehingga sebenarnya sudah lama, cuma diundur, akhirnya baru 2 minggu kemarin Pak ya bisa kita lakukan, kemudian mengajar di kelas. Apa Bapak membahas tentang apa di membahas tentang kesehatan, membahas tentang kesehatan. Jadi membawa tim dari ibu ini mengajar di kelas. Nah, di samping mengenalkan secara real, karena terapi ya ada pijeti, kan seneng Bu, dipijeti kan lah ya, dipijeti, kemudian ada yang kaitannya mata ya diberikan perlakuan, ada game-game yang menyenangkan, terus lagi dikasih permen. Wah, ini seneng, kelihatan sederhana permen. Terus ya kan memang tidak terlalu mahal kalau permen. Lah kalau ini cindera mata kan mahal Bu ya, kalau permen tidak mahal. Artinya apa yang saya peroleh baik dari Bu Vivin selaku pengajar praktek dan juga dalam lokakarya, juga di LMS itu coba kami implementasikan di sekolah ini. Kebetulan kan saya agak gampang, tidak usah ini teman-teman manut ya. Kalau tidak manut mereka boleh usul. Jika saya kalah atau dalam argumentasi ini memang menang mereka, bagus mereka, ya mereka yang tak. Artinya dinamisasi mulai muncul, begitu. Terima kasih Bapak, menarik sekali kegiatannya. Saya juga ini tertarik terkait yang tadi ada salah satu wali murid yang di kelas itu ya. Semoga meskipun nanti pendidikan guru penggerak ini selesai tetap konsisten gitu ya. Doanya baik. Dan nanti dijapri saya Bapak Edi ya itu terus berkarya gitu. Nanti tak ingatkan Bipin siap mohon petunjuk gitu. Baik Bapak, sekarang kita masuk ke refleksi survei feedback 360 derajat. 360 derajat Pak Salam. Munyer balik ke awal ya. Ya, jadi yang di LMS nanti bisa dilengkapi. Siap. Berdasarkan hasil feedback yang sudah Bapak dapatkan, menurut Bapak ini apa yang kurang atau perlu diperbaiki menurut responden terhadap kompetensi Pak Edi, seperti itu. Mungkin dari yang wakil kepala sekolah dulu. Iya. Dari Bapak wakil kepala sekolah. Iya. Sebentar, Bapak wakil kepala sekolah ini namanya kira-kira apa Pak Samsul juga. Menurut Pak Samsul, apa yang masih perlu diperbaiki terkait kompetensi Bapak? Pak Samsul. Ini Bu ya, lembar untuk ure-urean sudah tidak ada ya. Maksudnya masukan itu yang dulu ada. Ini kan tidak ada ya kelihatannya. Di paling terakhir tidak ada. Oh iya. Iya, tidak ada. Kan ini langsung centang-centang. Jadi mungkin nilai yang praktek paling mengajar ini yang harus kami tingkatkan. Meminta Bawaslu untuk melihat praktek mengajarnya. Jadi CGP meminta kepala sekolah untuk melihat praktek mengajar. Saya kan jarang praktek mengajar. Saya yang melihat. Nah ini yang menjadi sorotan juga tentang emosi. Ketika mengalami kegagalan dalam praktek mengajar yang dilakukan, mampu mengelola emosi. Jadi ini belum sampai pada tahapan yang sangat memuaskan, masih kriteria ketiga. Baik, itu yang emosi. Berarti suka mana ini berarti? Jadi kalau gagal, ngamuk Pak, begitu. Cuma kita berusaha untuk tidak kelihatan. Artinya gagal sebenarnya gini, saya menargetkan anak ini dengan perlakuan saya, dia bisa memperkenalkan ibunya, misalnya gitu. Ternyata hanya terbata-bata, ini kan menurut saya gagal. Nah, ini berarti
pemberian penghargaannya kurang maksimal kepada anak. Mestinya kan disupport begitu ya, support sehingga dia itu tersenyum, kemudian ada motivasi, ide berpikir lagi, diem, kemudian mampu mengeluarkan. Ya itu insya Allah nanti akan tak pelola ya, tidak lagi gampang ngamuk. Ya. Terus ini CGP memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat. Ini juga masih 3. Artinya perlu untuk saya ini tingkatkan lagi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi. Barangkali gini, mungkin waktu saya ngajar, ini kan saya pada target. Karena waktu dibatasi, ruangan tetap sama, sehingga anak yang kurang ini lebih tak kasih porsi. Mestinya anak yang sudah pandai ini sudah tampil, belum tampil, akhirnya waktunya sedikit, kurang porsinya, sehingga kurang itu. Manajemen waktunya. Ya, manajemen waktu, mengelola dalam satu forum, sehingga yang pinter itu tereksplor semuanya. Lah ini kan tereksplor sebagian. Kenapa? Karena waktunya banyak untuk pembinaan yang lain, dia hanya belajar mandiri, tidak mengeksplor keinginannya berdasarkan kemauannya sendiri. Tapi insya Allah lah nanti kita coba. Kalau Pak Edi tidak cepat, Pak Salam lagi. Iya, begitu mudah. Ini dari KAUR. Ya, dari KAUR kurikulum. Mungkin dari sekolah. Rekan sejawat Bapak. Yang rekan sejawat. Ya, ini ada Bu Tutut. Ya, mungkin dari 5 itu bisa dilihat yang mayoritas yang perlu diperbaiki. Iya. Ini kan siapa namanya? Nah, ini dari yang perlu banyak perbaikan dari Bu Nyai Mutia. Nah, Bu Nyai Mutia itu guru senior. Kemudian dia ini mau purna. Nah, tahun berapa Bapak purnanya? Purnanya ya tahun depan. 2024. Oke, tahun depan. Makanya lebih kendel dari yang lain. Iya, sebenarnya ya bagus saya. Nilai yang menurut jenengan sesuai dengan kenyataannya. Gitu pesannya itu, pesan sponsornya. Nah ini yang perlu diperbaiki dari rekan sejawat. CGP meminta rekan sesama guru untuk melihat praktek mengajarnya. Ya memang kurang ini. Kalau pas saya ngajar, mereka kan ngajar tuh. Sebenarnya bisa dikoordinasi dengan kurikulum. Jadi ojo dikai ngajar cek nonton aku. Itu penting. Nah ini kurang. Nah nanti sekali lagi tak tingkatkan. Nah ini CGP meminta rekan guru untuk memberikan masukan. Nah masukan. Nah, ini kurang juga. Artinya masih tahapan 3. Kalau 4 itu kan sudah sering terus. Ya. Ini kan sering terlihat, masih sering terlihat, tidak selalu. Nah itu, terus berikutnya CGP membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajar. Jadi kadang karena porsi kesibukan ini Bu, akhirnya kita ini kurang memberikan pemetaan cara mereka mengajar. Artinya kepada tataran yang lebih praktis. Saya biasanya kalau pertemuan tak bilangin, 1 siswa harus seneng, gitu toh. 2 kalau tidak bisa seneng, ya dibuat seneng. Ya syukur-syukur paham materinya. Kalau enggak, wis dilayani. Ya, orang tua kan juga tidak minta macam-macam. Yang penting anaknya diperlakukan, entah kapan nanti barangkali bangkitnya si anak itu. Saya punya kakak kelas waktu SMP itu, mohon maaf, ini tidak pinter. Artinya tidak pinter mestinya bahasa kasarnya kan goblok. Ya itu. Nah akhirnya dia ini diberi pemantik sama gurunya bagus ini. Nah pakai bahasa Jawa, kamu awakmu kilole. Sudah gondrong, ireng, nilainya elek pisan. Akhirnya bangkit. Waktu SMA-nya bagus. Kemudian mampu meneruskan ke perguruan tinggi yang favorit. Sukses akhirnya pulang itu waktu ketemu gurunya itu disambangi. Wah ini
Pak Guru yang memang mampu memantik semangat saya. Ternyata kadang perlu karakter orang nggak sama ya. Betul. Dipuji itu bisa jadi baik, dipuji bisa jadi melenakan. Ditunjukkan fakta yang sebenarnya itu bisa jadi menjadi pemicu seperti tadi. Fakta sebenarnya, faktanya apa? Ya memang gondrong anaknya. Terus kulitnya hitam. Masa dibilangin kulit mulu kau ini ngapain tahu? Nah begitu Bunda. Nah terus lagi kaitannya dengan pengajaran, CGP memberikan pilihan kepada murid untuk sama mendemonstrasikan yang kurang tadi, sama dengan Pak Samsul. Ya. Koyo ngisine ra bareng tapi kepodo. Nah, itu berarti ya bisa ini. Ya. Ini lumayan agak banyak. CGP mencoba memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan ragam strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Memang forum-forum ini kurang. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kita memiliki forum-forum berkaitan untuk memberikan pelayanan pembelajaran kepada murid, sehingga tidak hanya main target, kalau kerja itu kerja yang penting tujuannya. Nah, ternyata proses penting. Tujuan kudu arek seneng mbok piye karepmu. Nah, sebenarnya kalau gaya bos enak gitu. Ya. Nggak tahu caranya, yang penting anak itu senang, nilainya api kan begitu ya. Nah ini ternyata tidak juga, harus ada contoh dituntut. Nah insya Allah nanti. Berikutnya memandu rekan sejawat menganalisis data hasil pembelajaran, ini juga kurang. Merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkannya. Nah makanya untuk menutupi ini biasanya kami mengajak wali murid itu, kita sudah MOU kepada komite 2 bulan minimal itu kita ketemu secara offline, kalau banyak halangan ya online lah, kita sudah awali. Ya enak Pak ya kalau dengan komite itu ya di sekolah ya, meniru sekolah-sekolah yang baik itu loh ya. Terakhir ini CGP melibatkan warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Nah sebenarnya ini peluang yang besar sebenarnya warga sekolah. Nah memang punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi kalau ini tidak di-manage, maka ya energinya tidak bisa terkumpul jadi satu. Mulai dari satpam, kemudian office boy, tukang kebersihan, kemudian dari tenaga tata usaha, guru yang sedang menjabat di jenjang tertentu ataupun di yayasan. Nanti kalau lebih melebar lagi bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, insya Allah nanti kita akan upayakan, terutama ke DPR. Ya itu Bu, dari rekan sejawat yang paling menonjol ini. Jadi mungkin kalau saya tadi mendengar penjelasan Pak Edi terkait itu lebih ke ini Bapak, mungkin bekerja sama dengan tim kurikulum, membuat jadwal terkait untuk istilahnya FGD forum guru diskusi, mungkin bisa nanti membahas proses pembelajaran, bisa berbagi ilmu yang sudah didapat, misalkan seperti Pak Edi mengikuti webinar apa atau pelatihan mandiri apa di PMM, kemudian bisa berbagi di situ, sharing. Jadi untuk rapot kan berhubungan dengan rapot pendidikan. Berhubungan. Itu sudah tidak berwarna merah kan? Eksplornya. Insya Allah tidak. Saya tidak seberapa periksa. Gitu. Nanti nggak apa-apa kalau misalkan Bapak mau, saya beri linknya. Superman sudah tahu? Link Superman pernah ditunjukkan, tapi sekarang lupa. Superman. Atau begini saya. Superman. Sudah masuk ya, kita sudah masuk di Superman. Ini sebenarnya di luar PI sih, nanti saja kita. Saya tolong diingatkan saja ya Bapak, setelah PI nanti akan saya jelaskan terkait
Superman. Sudah ada guru penggerak yang kesini kan? Guru penggerak yang kesini maksudnya? Yang mendampingi PMM dan rapat pendidikan. Lah yang ditugasan kemarin yang SMP itu loh. Saya di sekolah sini sama di Bayangkari ini. Apa namanya Pak? Bayangkari. Itu. Jadi Kak Miria ini bapak sendiri. Gitu. Saya sendiri. Makanya saya pamerkan ke teman-teman itu. Gitu. Tapi belum dicek. Untuk Pak Miria sendiri bagaimana hasil rapat mutunya? Rapot pendidikannya, PMM-nya di sudah dicek BBPMP. Untuk saya untuk ini memang kurang. Hari ini ada diklat sebenarnya di Hotel Kas. Hotel Kas itu kan teman saya sudah ke sana. Nah, saya cuma gini, garap gitu toh untuk mamerkan ini. Alhamdulillah saya sudah dapat segini, silakan. Kemarin tuh nge-share Bu Mutia ini, guru sepuh ini. Alhamdulillah saya muncul sertifikatnya gitu. Karena kan kalau di Superman itu kan terbaca ya, Bapak. Iya, jadi sekolah Takmeria itu eksplor rapat pendidikannya bagaimana? Masih merah. Kalau merah itu berarti tidak pernah dieksplor. Begitu. Apakah sudah pernah menganalisis? Itu terbaca semua. Kemudian untuk PMM-nya juga begitu. Oh ini misalkan ini maaf, Pak Edi saja nih yang aktif di PMM, guru yang lain tidak aktif. Di situ juga akan tertulis ya. Rendah. Oh gitu. Aktif satu yang rendah. Iya. Walaupun misalkan Pak Edi ini sudah aktif nih semua, sudah beberapa sertifikat, tapi kalau di Takmiria itu ada 10, itu nanti akan dibuat 1/10 kali 100%. Jadi gitu. Masih. Berarti misalnya lain dapat 1 banyak orang 14 anak, 14 orang dapat minimal 1. Minimal masing-masing akun belajar.id itu semua aktif aktif dalam eksplor rapot pendidikan, aktif dalam eksplor PMM gitu. Nah itu semua nanti bisa dicek. Pendidikan kan cuma kepala sekolah sama admin, yang lain kan nggak bisa tuh, kecuali dikasih link ya. Oh bisa Bapak. Oh gitu ya. Bisa. Jadi sekarang itu rapot pendidikan itu bisa dibuka oleh semua yang memiliki akun belajar.id. Oh, gitu. Semuanya bisa ya. Pak Salam bisa ini. Jadi, ini kurang saya. Jadi misalnya gini, kan di dalam rapat pendidikan itu ada yang kurang. Akhirnya dari yang kurang ini kan ada diperbaiki, klik lah. Kadang tidak lewat situ, langsung dari PMN sing ngakui sopo. Itu yang ditakutkan nanti eksplor rapot pendidikannya warna merah. Soalnya Surabaya ini bagaimana Pak? Bisa dilihat dari PMM tadi ya. Iya, tapi sebaiknya melalui rapot pendidikan dulu. Jadi supaya rapot pendidikan baru kemudian lari ke PMM. Tidak boleh langsung PMM ya. Iya. Oh gitu caranya. Ya nanti tak kasih tahu. Iya, nanti ini aja kita cek sama-sama Superman-nya. Iya, gitu. Siap. Ya. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Kita lanjut terkait refleksi survei feedbacknya ya Bapak ya. Kemudian rencana Pak Edi ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki apa? Kompetensi guru penggerak. Ya terkait tadi mungkin yang di sini. Kompetensi yang kompetensi kan kemampuan guru penggerak yang mau dilakukan Pak Edi. Ya. Ini kan mikir loh. Ya intinya itu saya ingin memberikan pelayanan kepada siswa sehingga siswa itu benar-benar mampu belajar, mengikuti kegiatan aktivitas ini belajarnya sesuai dengan gaya mereka belajar. Itu kan yang merdeka belajar. Kemudian di dalam mengikuti gaya mereka ini kita beri pelayanan sehingga mendapatkan kenyamanan di dalam pembelajarannya. Diharapkan nilainya bagus. Kalau toh tidak bagus tetap kita support. Bagus, nah yang penting bahagia begitu.
Kalau tidak bahagia, yo bilang bahagia, nanti kan bahagia, tinggal bilang bahagia gitu. Bahagia siapa? Pura-pura bahagia, gitu saja. Jadi kompetensi dalam memimpin proses pembelajaran. Proses pembelajaran, ya betul. Ya. Dalam proses pembelajaran. Ya, siap. Oke, ya, Pak. Kemudian menurut Pak Edi nih, siapa saja yang akan dilibatkan terkait meningkatkan kompetensi Bapak? Ya, kita akan berusaha untuk meningkat bersama-sama. Di sini itu ada 14 guru. Ya 14 guru ini kita akan coba buat tim. Sebenarnya kita sudah ada waktu untuk ketemu sebenarnya, cuma belum optimal. Jadi anak-anak belajar dari hari Senin hingga Jumat. Sabtu yang masuk itu guru dan karyawan. Nah itu bisa. Cuma hari Sabtu banyak yang izin. Gitu. Tapi berapapun itu bisa kita mulai. Ya banyak yang izin. Mungkin terus lagi saya juga Sabtu itu ada loka karya, ada dengan. Terus setelah itu ada undangan. Nah itu akhirnya yuk saya ngomongin masuk, tapi aku tidak masuk karena ada tugas lain. Tapi insya Allah lah bisa. Kita akan upayakan. Minimal harus ada koordinasi 1 minggu 1 kali. Ya, betul. Meskipun ya di waktu istirahat, gimana pembelajarannya gitu. Nah biasanya gitu Pak ya, di waktu istirahat. Atau tidak 1 bulan 1 hari, jadi 1 hari itu dimaksimalkan. Ya? Gitu. Jadi 1 bulan tuh 1 hari. Bagus kalau gitu. Iya, jadi selain diskusi, refleksi pembelajaran juga, refleksi semua kegiatan yang ada di sekolah juga seperti itu. Bagus ini Pak Salah. Jadi 1 hari Sabtu itu pagi sampai sore makan di sekolah. Lek perlu tak sahur ya. Lek rawon nggak sahur dewe-dewe ya. Ya insya Allah ini bagus benar. Insya Allah kita akan adopsi. Itu kan minimal ya Bapak. Kalau tidak bisa 1 minggu sekali kan minimal 1 bulan sekali. Ya bisa kan Bu. Ya ini pakai online dong enak. Masuknya biasa diteruskan online. Yang tidak ngangkat online, uang transport ditambahi. Kan gitu kan seneng lawan ya. Ditambah sedikit, yang ikut banyak gitu maksudnya. Baik, Dia tidak merasa ini disepelekan kan gitu tuh Bu. Yang tidak ikut ditambahi 5.000, yang ikut tambahi 10.000 kan pada senengnya. Tapi kan yang tidak ikut potong kan marah biasanya. Ya nanti mungkin bisa diskusi lagi dengan tim kurikulum. Insya Allah nanti. Oke, Bapak itu tadi terkait refleksi feedback 360 derajat. Sekarang kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran. Ya setelah Pak Edi ini ya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, perubahan apa yang Pak Edi rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Ya, yang saya rasakan terutama lebih lebih jauh ke depan untuk memahami perkembangan murid itu lebih jauh ke depan. Jadi karena kami menggunakan ini segitiga restitusi itu akhirnya lebih paham. Cuma memang kurang sepaham dengan beberapa guru. Nah ini memang perjuangan lah saya dan Pak Salah. Ini lagi menangani kasus sebenarnya. Kasus yang notabene orang tua sudah clear, sekolah sudah clear, kesiswaan sudah clear. Nah ini ada sebagian guru yang belum clear. Anak sudah masuk ke sekolah, sudah ada di dalam kelas, tapi dia tidur. Nah mestinya ini kan pelan-pelan ada apa kok tidur, kuatnya dia nangani berapa? 1 jam misalnya, 1 jam ambil tangannya dia, coachingnya jangan dikucing. Nah, dikucing Pak, ini coach. Nah, orang ngerti sekarang produk ini coach ya, jadi di-coach begitu, bukan dipoto, di set apa yang diharapkan dari anak seperti ini. Nah ini kurang bagus. Cuma kita kan mau menegur itu ya harus lihat, jangan sampai ketika ditegur menjadi patah hati Pak ya, patah semangat gitu. Tapi kita berusaha, orang tua sudah clear. Artinya apa? Anak saya biar sekolah di sini Pak,
mohon tolong mudah-mudahan ada perkembangan. Perubahan. Kalau ya ada perubahan, kalau tidak ada perubahan kami terima. Loh kan sudah enak tuh. Mau bayar lagi lah, itu kan enak. Nah, kadang-kadang memang apa ya? Perasaan terbuka untuk hal menerima perubahan yang ada pada siswa itu yang perlu proses benar. Jadi ada yang anak diklaim bocah ini bocah nakal, anak ini anak kurang baik, itu terus saja dipertahankan. Nah itu nggak bagus. Mestinya klaimnya semua anak baik, hanya kurang perlakuan. Nah itu yang harus dilakukan. Nah ini Pak Salam juga ikut pelatihannya Pak Eri apa Pak Yusuf Pak, yang nggak boleh itu anak-anak. Jadi waktu saya ikut ya undangan dari Bapak Wali Kota termasuk Pak Yusuf ada menyampaikan kepada para guru karena memang kondisi seperti ini kan awal banyak perundungan. Itu. Nah, bagaimana tanggapan sekolah harus punya konsep supaya anak-anak ini tidak sampai terjadi perundungan. Betul. Nah, andai kata ada sesuatu yang terjadi di sekolah harus bisa mengatasi sendiri. Maksud kalau ada anak yang sering-sering tawuran geng-gengan, bahkan wali kota sudah menyiapkan, wes nggak iso tak kei ring tinju. Sing senengane balapan tak kei nggonan DBT itu ada race-nya. Bapak wali kota sendiri. Jadi anak-anak yang punya bakat di situ. Bakat disalurkan untuk seperti itu tidak harus dijustis yang negatif, tapi bagaimana kalau memang bisa dikembangkan ya monggo enggak apa-apa. Ini keinginan Bapak Wali Kota. Maksud juga ada yang namanya di Surabaya, mungkin hanya di Surabaya ya. Rapot itu tidak hanya secara akademik, betul, tapi ada suasana hati yang menunjukkan siswa itu senang ya setiap harinya sekolah itu di kelas. Masuk ada yang emoji emoticon yang melihat ekspresi anak itu sedih, senang, bahagia kan seperti itu. Jadi Bapak Wali Kota juga memberikan wadah pada semua sekolah pada guru untuk bisa menjadi guru yang baik untuk bagaimana. Ini insya Allah yang kita akan kembangkan sudah. Intinya pelayanan ini, proses pelayanan kami akan tingkatkan. Kemudian untuk saling berbagi kepada rekan guru, rekan pejabat juga kami akan fungsikan. Menggali juga dari wali murid, karena ada juga wali murid yang memiliki kepiawaian dalam beberapa bidang. Nah, salah satunya tadi yang di bidang kesehatan, ini ada juga yang trainer yang kita akan fungsikan dalam hal ini. Begitu mudah sekilas. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ini di pendidikan guru penggerak itu kan ada beberapa modul itu kan ya Bapak ya, terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu nanti mungkin seperti restitusi, dilema etika bisa diseminasikan ke Bapak Ibu guru yang ada di sini sehingga beliau-beliaunya bisa memahami terkait restitusi, menangani anak yang ada di kelas, dilema etika juga bagaimana kita ketika menghadapi rekan sejawat dengan wali murid juga seperti itu, supaya SMP Takmir ini lebih baik lagi, ya, Nah, harapannya begitu dan terkait rapot pendidikan yang suasana hati itu kan ini sesuai dengan pendidikan guru penggerak juga kan, di situ kan ada yang namanya PSE. Itu jadi sekarang ini Surabaya itu membuat rapot pendidikan itu memang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, begitu Bapak. Jadi apa yang diinginkan dari kurikulum Merdeka itu sedikit demi sedikit diakomodasikan di rapot pendidikan. Salah satunya mengetahui suasana hati peserta didik seperti itu. Ya. Dan itu kalau di PSE kan juga tidak hanya suasana hatinya sedih, hanya klik sedih. Tapi kan di PSE juga harus dilakukan coaching juga. Sedihnya kenapa?
kemudian alasan sedihnya itu apa, bagaimana kira-kira mengatasi kesedihannya. Jadi tidak sebatas mengklik emotikan sedih gitu. Mungkin nanti ya itu tadi Bapak perlunya itu tadi apa? 1 hari untuk berkumpul untuk menjelaskan terkait restitusi. Siap. Segitiga dan dilema etika. Ya, dilema etika. Meskipun semuanya benar. Cari yang lebih menentukan untuk berkembang. Betul, Bapak. Itu mungkin masukan dari saya terkait apa yang terjadi di. Terima kasih banyak tadi, dan insya Allah nanti kita akan coba pelan-pelan Pak kita akan lakukan itu asalnya. Jadi itu tadi terkait perubahan yang dialami Pak Edi. Nah, selama PGP 6 bulan ini perubahan apa yang terjadi pada murid Bapak? Perubahan pada murid, ini menurut hemat saya mereka semakin mengarah kepada mudah untuk diatur, patuh pada keyakinan kelas. Kita akan coba dengan keyakinan kelas menjadi entry point mengendalikan perilaku dan kelihatannya sudah mulai. Nah, guru-guru juga mulai terus berupaya mengawal. Saya dan mereka guru mengawal berkaitan dengan perilaku mereka. Memang kenyamanan dalam hal pembelajaran ini memang butuh proses. Kalau anak yang pintar misalnya, taruhlah ada anak sini yang punya hafalan itu sekarang ini 20 juz. 20 juz, harapannya nanti lulus bisa khatam semua 30 juz. Maka dia ini sudah terpola, tidak terpengaruh sama rekannya. Ada waktu jeda yang dilakukan apa? Pergi ke kamar mandi, kemudian bersuci, di belakangnya rekan-rekannya sholat tuh, siap dia. Lainnya main-main, masih ngerjakan, dia sudah selesai aktivitas, baca lagi Al-Quran. Jadi sudah tertata, terpola anak-anak seperti ini. Tapi ada juga anak yang memang sekolah ini seakan-akan hanya untuk ini mendapatkan uang saku. Nah, ini yang perlu kita dampingi agar sedikit banyak menyadari bagaimana menghadapi hari depannya. Nah, anak-anak seperti biasanya orang tuanya kuat, wis rasa belajar, nanti pokoknya iso untuk kalkulator, barang ini dia jual berapa, beli berapa, beres gitu ayahnya sama orang tuanya. Nah, ini yang agak sulit untuk dikendalikan, tapi kita yakin insya Allah bisa. Bisa sedikit demi sedikit. Jadi sudah nampak perubahan ke arah yang positif. Karakternya sudah lumayan Pak. Dibanding dengan dulu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang terkait ini Bapak, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini memuaskan? Nah, dapat bimbingan Bu Vivi. Akhirnya tahu harus lakukan apa. Juga dari LMS kita dapat panduan dari Pak Wijaso, dari instruktur, terutama yang mengenai di lokakarya, karena praktek praktis. Dan di situ kita bisa lakukan sesuatu bisa kita praktekkan di sekolah. Begitu yang menjadikan semangat itu. Kalau itu tadi yang memuaskan, sekarang yang mungkin yang menjadi atau tantangan atau yang cukup menantang bagi Pak Edi apa selama 6 bulan ini? Yang menantang itu tugas yang menumpuk, itu yang menantang. Banyak tugas, terus kita kadang karena banyak crash dengan waktu, mengatur waktu yang agak sulit, tapi semuanya itu menjadi ritme perjuangan, menjadi indah. Kan senang itu harus ada sedih toh Bu. Kalau tidak ada sedih ya senang tidak terasa. Gitu. Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu. Bapak Irama begitu. Nah, akhirnya kan pulang maghrib, misa itu saya pulang. Paling jauh. Isa pulang dari sini. Akhirnya pulang di rumah. Kok jangan nginep aja? Gitu. Akhirnya ini begitu istrinya. Jangan nginep aja. Pulang barang.
Dulu Pak Edi itu nginep di sekolah waktu putranya ini sekolah di Tamilia. Di waktu itu kan di pondokan nggak terasa, akhirnya taruh sini. 3 tahun tidur di Tamilia. Ya, perjuangan. Tapi menyenangkan. Maka saya sebenarnya ini perlu direalisasi Pak. Pondok berjalan. Nah, jadi tak bina anak saya itu di jalan gitu. Nanti mampir beli es, kasih nasihat. Tapi tidak berjalan mulus. Kadang malam hari tak ajak keluar sini Bu. Ini loh gedung DPR. Sopo sing ngisi? Aku udah teko, gedung Pemprov siapa yang ngisi? Biar bangkit gitu maksud saya itu. Tapi ya semuanya tergantung. Ya Bismillah seadanya. Yang penting gembira. Begitu Bu. Ya siap Bapak, terima kasih berbagi praktik baiknya. Sekarang terkait pemetaan aset Bapak. Iya. Siapa saja Bapak yang terlibat saat itu? Yang terlibat kita mengundang komite. Kemudian mengundang ini wali murid. Meskipun dengan wali murid ini komite ada, tapi siswa tidak ada. Yang dengan komite itu. Oh, muridnya tidak ada? Waktu dengan komite ada semuanya. Jadi 2 kali sudah kita lakukan. Yang dengan murid itu akhirnya kita petakan sederhana. Kita pemetaan aset ini. Jadi tidak dalam 1 hari semua aktor berkumpul begitu? Ya 1 hari ketemu, cuma yang waktu yang terakhir hanya minus murid saja yang terakhir. Karena kebanyakan kan, banyak muridnya, wali muridnya. Nah ini hasilnya laporan hasil pemetaan sederhana. Nah, seperti itu. Kok buatan apa Pak ini? DPR ada Pak? Iya. Mungkin untuk modal fisik ini kan ada ruang kepala sekolah juga. Oh iya. Ya, ruang guru. Iya. Kemudian ada masjid juga. Masjid, betul. Ya, mungkin bisa dimasukkan juga. Iya. Ini tak bentuk dalam bentuk ini Bu, laporan kaitannya itu seperti ini apa aksi nyata gitu. Saya nanti tak jadi cuma komentar belum ada. Komentar umpan balik belum ada. Baik. Sederhana. Nah ini yang terlalu sederhana, pemetaan aset yang sederhana. Intinya kita memang yang mampu untuk kita eksplor itu ya ini dari unsur biotiknya ya guru, kemudian siswa dan wali murid. Sementara dari lingkungan mungkin kita kurang memanfaatkan ini, ada pusat perbelanjaan. Kemudian ada pusat pemerintahan, ada pusat budaya. Budaya ya di ini Tugu Pahlawan jaga budaya, atau di Gedung Pemuda kan ada budaya tidak terlalu jauh. Tapi untuk pemetaan aset ini yang ada di sekolah. Yang dari sekolah saja ya. Siap. Yang ada di sekolah saja. Yang ada di sekolah ya. Yayasan ada. Ini organik dan organik apa tadi? Biotik dan abiotik. Kalau pupuk organik dan anorganik. Ya. Betul. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan. Iya, insya Allah nanti tak tambahkan. Oke. Modal fisik mungkin nanti hasil laporannya bisa juga berupa ini Bapak, apa namanya, Canva itu Bapak. Sudah buatkan Canva. Nah cuma ya ini belum tak revisi, nanti tak share ke jenengan biar fotonya juga ada, foto wali murid di Canva itu ada. Minta tolong dimasukkan drive saja seperti biasa. Dimasukkan drive. Oke, jangan. Jadi linknya yang diberikan ke saya. Siap. Di kreatifnya banyak. Jadi sudah sampai berapa
dari school Pak Edi. Betul. Sertifikatnya. Sertifikat. Saya aja baru ngirim satu belum. Iya, keren ini Pak Edi, ini semangatnya Bapak. Saya Kenapa? juga Karena ini loh Bu, saya banyak foto, terus garap PKKN, Iya. otomatis kan hampir mirip. Betul. Saya jalan sekalian. Betul. Garap PKKN berapa? 48 item. Iya. Pak Salam takon garap berapa Pak Salam? 5. Iya. Garap 5. Jadi bagiannya sama 10. Sing 5 tak garap nih loh. Walaupun itu pekerjaan saya sebenarnya. Iya betul, memang itu Tidak butuh Pak Salam. butuh kerjasama juga Bapak supaya Iya, biasanya langsung semaput Bu sendirian. betul. Sama Bapak di sekolah kami juga begitu. Oh Jadi gitu. berbagi tugas. Ya. Ini yang bagian ngeprint sama foto-foto. Nah, Dokumentasi. Iya. Ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Ya mungkin sedikit dijelaskan ke saya Bapak bagaimana proses saat Bapak menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di Iya. SMP Takmiriah. Jadi kami kan minta pendapat Iya. dari sini. Saya melemparkan satu kasus, yang nyaut guru ini. Berarti guru ini pinter jadi sumber. Wali murid dikasih program, dia ternyata nyaut. Dia ingin jadi narasumber, kan begitu. Saya juga bisa Pak. Nah ini berarti ini sumber aset. Nah dari situ, walaupun kita juga datang ke sini Pak ya, kita ngobrol, kita buka. Setelah kita buka, kita kasih gambaran kaitannya perkembangan SMP Takmiriah, kita kasih refleksi. Inginnya kita ke depannya seperti apa. Nah akhirnya mereka ingin andil di mana mereka bisa bantu. Nah salah satunya memang saat ini kendalanya adalah di pembiayaan. Jadi pembiayaan ini karena memang ini sekolah swasta, nah kita minta yang penting SPP itu loh dibayar gitu. Akhirnya mereka bahu-membahu untuk saling mengingatkan. Inginnya subsidi silang tapi belum terbentuk. Nah dari situ akhirnya terumuskan bahwa ternyata asetnya itu ada wali murid, bisa untuk menyelesaikan masalah, artinya membantu. Kemudian murid yang menjadi objek dan sekaligus subjek bagaimana potret Takmiriah ini sebagai autoproduknya nanti. Sudah masuk di situ ya tadi Bapak. Untuk komitenya yang modal manusia, ya. Komite, modal politik, modal manusia. Sudah. Komitenya sudah masuk di modal manusia. Modal manusia, murid, komite sekolah. Guru komite. Belum masuk ya? Iya. Adanya pemangku. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Iya. Nah ini kerja tayang ini gitu. Iya nanti komite. Karena komite ini yang saat ini yang bisa kita sambati. Betul. Ya. Kita sambati untuk memberikan penenangan terhadap program yang wali murid belum nyampe pemikirannya. Betul. Siap. Oke. Ini Bapak, apa saja mungkin ada kendala atau tantangannya? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Kendala. Iya. Nah, kendalanya ini saat berdiskusi itu ada kendala atau tantangannya? Gitu. Sementara ini masih belum ada, karena yang kita undang itu kebetulan sudah terverifikasi. Nah, terverifikasinya dari wali kelas. Tolong aku tekakno 4 orang per kelas yang memiliki keinginan untuk anak didiknya minimal, anaknya sendiri atau sekolahan lebih maju. Artinya mereka datang itu memang pengen sekolah ini maju. Sehingga kalau sekolah maju itu lebih gampang daripada mereka sambat usah peduli anaknya pinter apa ora, yang penting SPP kok aja larang-larang. Nah, itu kan susah banget. Jadi sementara masih belum ada kendala, dan kalau ada kendala kita ingin agar mereka itu mengungkapkan. Setelah diungkapkan, saya akan tanya balik, menurut Bapak atau Ibu untuk mengatasinya gimana? Versi jenengan. Nah, akhirnya kalau versinya misalnya dia tidak mau bayar, ya, gimana? Ya saya dibantu. Nah, kalau begitu Ibu bantunya dari mana? Nah, kan akhirnya mikir.
Ya maksudnya subsidi silang. Kalau subsidi silang yang menyilang kepada ibu siapa? Nah, kan enak gitu. Akhirnya kan tidak ketemu. Nah, kita bilang kita sudah bantu ibu. Kalau tidak mampu atau ada kendala ekonomi atau apapun, kita kasih keringanan 20%. Gitu. Bisa dicicil. Nah, itu kan salah satu solusi. Dan ketika mereka diberikan kesempatan untuk berbicara, ini mereka senang terus dibalikkan kesempatan mereka sendiri ternyata mengelabakan. Nah, kita kan kasih solusi akhirnya bisa menerima. Nah, itu salah satu model lah untuk memberikan mereka ini sementara ini merasa menerima dengan kebijakan yang kita jalani. Kita sudah putuskan begitu sudah. Menurut Bapak dalam mengidentifikasi atau menemukan sumber daya melalui diskusi tadi sudah berhasilkah atau perlu? Menurut saya, hemat saya dengan program yang saya landingkan sudah sangat membantu. Artinya kalau sudah sangat membantu, ini mesti indikasinya kan berhasil Bu ya, berhasil. Karena sudah ada komitmen. Ya. Perasaannya bagaimana Bapak? Perasaan saya. Ya perasaan gembira, ini ada yang mau membantu untuk melandingkan sampai program berhasil. Contoh misalnya kita ada program penelitian dan penulisan karya ilmiah, harus keluar membuat penelitian sebagai persyaratan untuk ujian sekolah. Lah ini ternyata yang bayar masih 10%. Ternyata mereka ada komitmen, saling mengingatkan. Nah, akhirnya mudah-mudahan ke depan insya Allah lah bisa terpecahkan. Karena kita pun juga bagi yang tidak mampu, ya kita akan bantu dengan subsidi silang tadi. Apa Bapak pertimbangannya Bapak dalam menentukan sumber daya yang ada di SMP Takmir? Pertimbangannya yang pertama yang kita miliki, yang kedua bisa kita eksplorasi, kemudian yang ketiga memang support, begitu support kepada sekolah. Tiga itu mungkin materialnya. Barangkali Tufin mau tambah. Iya, jadi memang pemetaan aset itu kan kita itu berpikirnya berbasis apa yang kita punya, tidak berbasis kekurangan begitu kan. Jadi diharapkan setelah kita memetakan sumber daya yang ada di sekolah kita, itu kita sudah tidak lagi misalkan kita ada satu program, kita sudah tidak lagi ini melihat kekurangannya seperti contohnya kita mau mengadakan program ini, kita nggak bisa mengadakan program itu karena kita tidak punya apa atau kita kekurangan apa. Nah, sudah tidak berbasis kekurangan lagi, tetapi diharapkan setelah melakukan pemetaan ini kita berbasis apa yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin yang kita punya seperti itu. Ya, siap. Ya. Jadi kudu sukses Pak. Jadi pedomannya program sukses. Orang ono kok film ndak ono. Dipending boleh waktunya. Karena memang ternyata terlalu berat. Jadi dipending waktunya dan itu bisa kita lakukan. Nah, terlalu dicarikan Bapak di solusi diidentifikasi beratnya itu kenapa gitu. Apakah aset yang ada di sekolah tidak bisa mengcover atau bagaimana seperti itu. Siap. Ini insya Allah nanti tak carinya begini. Kalau sudah ketemu dicekel ya diurai ya. Diurai Pak. Dibanting Pak. Itu kan diurai ya, insya Allah begitu. Ini pertanyaan saya yang terakhir ini tadi sempat ini ya sudah terjawab juga sebenarnya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sumber daya. Tadi kan ya. Dari luar milik kita sendiri ya. Milik ya. Jadi ini istilahnya apa? Eksplorasi
apa istilahnya ya, eksplorasi peran serta wali murid yang belum optimal. Kalau nanti sudah optimal, seneng. Wali murid juga enjoy karena dia itu adalah mengajar anaknya sendiri. Saya ingat ini Pak Lek saya, Bu. Pak Lek saya ini dia alumni pesantren mondok lama. Anaknya mondok di situ, di sekolah itu bayarnya murah. Kenapa? Yang ngajari bapaknya sendiri. Bapaknya nggak dibayar. Akhirnya jadi murah. Ya, itu mungkin bisa tak praktekkan. Ya. Yang ngajari meskipun dia kapasitasnya tinggi, tapi karena ngajari anaknya sendiri, ya tentu tidak akan memerlukan biaya. Dan anaknya tahu kehebatan ayahnya, tahu kehebatan ibunya. Kenapa? Karena kalau di rumah tahunya kan tidur, mandi, makan, apalagi cuci, hanya itu tok setrika bisa. Tapi kalau sudah di sekolah tampil seperti itu, nah takjub anaknya, bapak ternyata hebat ya, ibu ternyata hebat. Nah anaknya baru takjub kalau tahu seperti itu. Ya tak, Bu, di rumah kan kadang ngorok, ya itu. Di rumah ibunya tidur ngorok, kadang karena kecapean terlambat bangun. Itu kan negatif untuk anak, tapi harus tahu hebatnya. Nah ini kita fasilitasi, begitu. Ya, ini mungkin nanti bisa ditambahkan pemetaan aset yang belum dicantumkan seperti itu. Ya, sekarang mungkin saya ingin berdiskusi dengan salah satu aktor yang gitu. Ini langsung apa dikat dulu? Langsung aja nggak apa-apa. Langsung. Pak. Kuat HP nih. Nah, ya. Pak Salam, ini ada kehormatan bisa belajar dengan Bu Bibi. Tapi harus geser sini, biar suaranya jenengan nanti kedengaran. Ya, apa caranya? Agak mepet sini Pak Salam. Nah, sini dulu. Pojok. Saya sudah kelihatan. Suaranya biar kamu. Suara saya tinggi Pak. Bukan saja Pak. Biar oke. Bapak, terima kasih. Ini sama halnya dengan apa yang tadi saya tanyakan kepada Pak Edi terkait pemetaan aset. Setelah diskusi yang sudah Bapak lakukan sebelumnya bersama aktor-aktor yang lain, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, sumber daya sekolah kaitannya dengan tadi sudah sampaikan seperti abiotik atau apa tadi? Jadi sumber daya ya berupa seperti manusianya, kemudian lingkungan, kemudian juga sarana, itu bisa digunakan oleh sekolah, bisa dioptimalkan dalam perkembangannya. Mungkin bisa dijelaskan prosesnya dari awal diskusi bagaimana begitu? Ya, jadi aset-aset yang ada ini seperti manusianya kan ada guru, kemudian ada stakeholder yang lain seperti siswa, kemudian juga mereka yang berkompeten di dunia pendidikan, termasuk juga satpam ini juga merupakan aset dari sekolah yang ada sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Diskusinya hari apa, Bapak? Tanggal berapa? Kalau diskusi biasanya kita itu hari Sabtu. Yang undang wali murid. Yang wali murid komite itu hari Jumat. Tapi kalau dengan yang lain kadang hari Sabtu kita manfaatkan, kan libur sekolah. Jadi Sabtu itu dimanfaatkan untuk pertemuan dengan komite, kemudian karena memang berkala Jadi ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk rapat. Sejauh mana perkembangan sekolah ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ada tidak Bapak kendala atau tantangannya selama diskusi pemetaan aset? Jika ada, mungkin cara mengatasinya bagaimana? Ya, kalau dari Bapak Ibu guru ya mungkin seperti kendalanya kaitannya dengan jam-jam pelajaran Pak Edi ya. Mungkin beberapa ini saya lihat ada perubahan jam mengajar gitu dari Bapak Ibu guru.
waktu ternyata, diskusi itu ada kendala kalau waktu diskusi ya. diskusi ya saya pikir tidak ada, mereka sepakat semua dengan kegiatan apa yang disampaikan oleh Pak Edi berjalan dengan baik. Oke. Jadi tidak ada kendala atau tantangan yang dihadapi ya Bapak ya? Iya. Oke. Kalau semuanya bisa sejalan Iya. dengan kepala sekolah. Iya. Bagaimana? CGP Pak, jangan guru penggerak, Iya. bukan bahas itu. Perasaannya Bapak nih setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, bagaimana? Bisa dijelaskan? Bagaimana Bunda? Bagaimana perasaan Bapak setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya ya senang. Andai kata saya sendiri tahun depan bisa ikut CGP ya, itu nanti modal saya untuk bisa ketika nanti ada supervisi atau apa ya bisa kita manfaatkan seperti itu. Sudah mendaftar Bapak? Ya kapan hari sudah membuat, Angkatan berapa? ternyata tidak jadi. Hari ini belum. Kalau hari ini enggak, belum. Gitu. Angkatan 11 belum ikut ya. Belum. Sampai angkatan 14 sudah ya. 15. Oh tambah satu lagi. Iya, enggak tambah satu lagi memang rencananya. Hari itu katanya 14 waktu penjelasan di sana. Mungkin begini Bapak, jadi pendidikan guru penggerak ini sampai dengan angkatan 15, cuman Surabaya menjadi daerah sasaran sampai angkatan berapa itu yang kami belum. Oh begitu. Ya, seperti. Jadi kan, nah, jadi kan sama halnya seperti saya dulu, saya kan angkatan 2, tetapi di Surabaya saya angkatan 1 karena PGP angkatan 1 Surabaya tidak menjadi daerah sasaran. Oh iya. Pertama tidak ya, jadi kedua ya. Iya. Kedua artinya dengan yang pertama di Surabaya. Betul. Tapi kalau di nasional angkatan kedua. Tetapi kalau di Surabaya pelopor begitu. Karena itu kami yang guru penggerak angkatan 2 itu dapat sertifikat dari wali kota sebagai pelopor guru penggerak gitu. Bisa diuangkan Bu itu. Ya bisa Bapak. Hanya piagam penghargaan saja. Hanya piagam penghargaan saja, iya. Sulit dapatnya ini nggak bisa terulang. Pak Salam nggak mungkin bisa karena sudah lewat. PGP ini sampai berapa angkatan? 15 Bapak rencana. Iya. Setelah itu program lain lagi dari pemerintah. Nah itu nanti kita melihat kebijakan lagi Pak. Karena setiap ganti pimpinan. Oh harus. Kebijakan gitu. Harus. Apakah ini terus berlanjut sampai? Mesti terus. Wong kan perlu dapat sertifikat ya Bu ya. Jadi untuk menyen sewu ya ini fungsi dari CGP itu apa saja? Jadi CGP kan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan kan Bapak. Kalau saya dulu karena pelopor jadi 9 bulan. Oh 9 bulan. Iya gitu. Itu luring apa daring? Luring dan daring. Jadi memang sinkronus dan ansinkronus istilahnya, iya seperti itu. Kemudian untuk yang setelah saya itu baru 6 bulan Bapak. Jadi yang istilahnya kan saya dari kementerian. Kalau yang setelah saya itu semua pendidikan guru penggerak itu diberikan ke daerahnya masing-masing. Jadi yang mengelola adalah provinsi seperti itu. Pertama pusat ya. Pusat. Kedua disebarkan masing-masing daerah. Iya betul. Dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Tapi tetap yang tanda tangan dari kementerian. Iya, jadi tetap ini dari BBGP Provinsi Jawa Timur yang lokasinya di Malang. Begitu. Nah, ini nanti dari CGP setelah mengikuti pendidikan guru penggerak lolos menjadi guru penggerak. Nah, di guru penggerak ini mendapatkan sertifikat kan Bapak. Jadi kalau tidak salah itu JP-nya itu 360 JP atau berapa begitu. Biasanya kan 32 JP. Ini kalau saya dulu 300 sekian gitu. Entah nanti yang karena 9 bulan itu apa tuh? Iya, betul. Nah, itu mungkin berapa gitu?
Enggak tahu. Iya, nanti bisa dilihat saat beda dengan SKS Bunda ya. Kalau kuliah kan 120, 40 ya SKS ya. Iya. Ini enggak Ini bisa dengan SKS ya. bukan, ini JP Bapak ya. Nanti ini bisa untuk apa SKP kenaikan Jabatan. Iya, seperti itu. Kalau yang PNS itu Ya, bisa untuk PKG, SKP begitu. Kalau yang swasta Ya, bisa jadi Inpasing, bisa betul. jadi kepala sekolah gitu Wadi. Iya. Oh, kalau guru penggerak ini ya, jadi kedepannya itu bisa jadi kepala sekolah atau pengawas, Bapak. Iya. Jadi tergantung nanti kebijakan dari daerah itu membutuhkan apa dan bagaimana ini. Karena dari dinas kemarin ada rapat yang program itu Pak Roni bilang sendiri bahwasanya sekolah itu harus berbanyak guru penggerak. Itu salah pertama karena Indonesia itu nanti bisa dari pengawas ke atau kepala sekolah. Yang kedua terus ada yang bertanya gitu, terus apa gunanya untuk PPG Pak? Ada yang sedang PPG itu kata Pak Roni selaku dinas itu PPG itu bahwanya statusnya bahwa itu benar guru pengajar gitu bro. Profesional. Gitu. Jadi kalau bisa harus banyak guru penggerak. Iya, betul Bapak yang disampaikan. Jadi salah satu keuntungan guru penggerak juga Bapak, bagi yang belum PPG itu akan diprioritaskan untuk didaftarkan sebagai peserta PPG. Biasanya kan untuk PPG kan nunggu antrian lama begitu ya Bapak ya. Tapi kalau sudah memegang sertifikat guru penggerak itu akan didulukan. Iya, betul. Itu nanti akan didulukan jadi peserta PPG tahun itu gitu. Pak Edi sudah PPG? Sudah coba loh Pak. Iya. Makanya sudah PPG ya. Iya, Berapa? PPG tahun 2012. PLPG dulu. Iya. Dulu istilahnya PLPG, kemudian berganti PPG. Kalau awal dulu itu apa tahun 2007 ya? Itu masih berupa apa ya? Berkas, portofolio itu loh Pak. Tapi yang tidak lolos juga tetap Iya, 2 minggu. ya. Di luar kota. Luar Ya, kota. ada yang Saya juga luar kota di Surabaya sini. Ya, Bapak saya kan Lamongan. iya. Iya. Iya, jadi Iya, memang saat itu kan yaitu perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian nanti ini Bapak, jadi ada semacam perjanjian kalau tidak salah waktu itu. Bagaimana nanti kalau berganti presiden begitu kan? Iya, apakah ada perubahan kebijakan? Pasti ada. Tetapi dari pendidikan guru penggerak ini sudah ada istilahnya kesepakatan sampai dengan melihat progresnya itu sampai berapa tahun. Jadi bisa jadi saat pergantian presiden pun itu kurikulum merdeka itu masih tetap berjalan begitu. Jadi nanti ya itu tadi kita kan tidak tahu progresnya itu dari pusat itu berapa lama begitu kan Bapak. Dan itu sudah disepakati di pusat bahwa walaupun berubah presiden, kurikulum merdeka ini tetap berjalan sampai dengan jadwal akhirnya begitu. Tidak usah khawatir bakalan tetap jalan sampai pensiun. Jadi kalau menurut saya sih saya biar Pak Edi daun dini gitu. Saya pikir gini Mas, biar Pak Edi aja yang jalan dulu. Ini apa diikutin saja Bapak. Kalau menurut saya sih itu istilahnya alurnya kemana kita ikuti saja. Nah sekarang ini sepertinya ke guru penggerak ini sih. Jadi ya kalau bisa diikuti saja. Itu juga ini loh Bapak, meningkatkan rapot pendidikan. Jadi semakin banyak guru penggerak di sekolah ini, rapot pendidikan SMP Takmeria di pusat itu juga bagus, gitu. Karena di situ ada terkait mutu GTK kalau tidak salah, kompetensinya itu. Saya jadi sekolah percontohan. Nah, jadi nanti istilahnya nilai rapotnya sekolah itu kan, iya tinggi gitu. Itu bisa ada persentase ya, kualitas gurunya begitu kan Bapak. Itu semakin banyak guru penggeraknya, persentase kualitas guru di sekolah itu juga semakin bagus.
Dan itu kan rapat pendidikan kan terbaca Bapak. Saya pun juga bisa membaca rapat pendidikan SMP Takmiri ya. Cukup saya nanti bertanya NPSN-nya berapa? Oh gitu. Nanti NPSN-nya aku lari. Iya. Itu nanti kita cek bersama setelah pendampingan individu 6 ini gitu ya Bapak. Ya saya lanjut ya Bapak terkait ini. Nah, apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya ya karena aset-aset ini betul-betul harus dimanfaatkan gitu ya. Jadi seperti guru dilihat kemampuan secara akademiknya ya rata-rata memang guru-guru kita itu ya untuk yang CGP ini baru Pak Edi saja. Jadi ya mungkin ke depan akan lebih banyak yang ikut mengikuti CGP. Oke, baik. Ada lagi Bapak pertimbangannya terkait menentukan sumber daya sekolah? Bukan. Karena punya, memiliki, terus bisa diekspor. Pokoknya pertimbangannya apa Pak zaman nentoknya gitu loh. Lampu yang sangat jeret. Pada pinter lah ya pertanyaan. Saya juga belum paham bidang. Iya, nggak apa-apa Bapak. Iya. Pertimbangan ya. Iya, pertimbangan menentukan lampu kok wali murid dijadikan aset. Pertimbangannya apa? Ya. Jadi kalau melihat dari yang disampaikan Pak Edi tadi, wali murid jadi pertimbangan aset karena kita bisa memberdayakan wali murid, mereka punya kemampuan seperti yang kemarin didatangkan oleh kepala sekolah, kemudian komite-komite yang ada itu, mereka juga tahu bahwa sekolah itu tidak mudah ya untuk mengajar, maka dari beberapa komite atau wali murid itu ada yang punya kemampuan ya kita lihat ternyata mereka juga mampu. Jadi kriteria dari wali murid yang kita pakai sebagai aset itu ya mereka bisa kita manfaatkan untuk sumber daya yang ada di sekolah ini salah satunya seperti itu. Iya baik Bapak, terima kasih. Adakah Bapak hal lain yang bisa dijadikan sumber daya sekolah yang mungkin Bapak belum temukan dalam proses diskusi kemarin? Ternyata sebenarnya ini bisa nih untuk aset, tapi kemarin kok di diskusi nggak dibahas ya, gitu. Ada tidak Bapak? Ya kemarin. Atau sudah semua? Sudah mencakup semua? Kantin kan belum ya? Artinya aset, dibeli duit. Aset-aset yang ada itu ya salah satunya katanya Pak Edi ya kantin, pemberdayaan kantin bisa dimanfaatkan. Jadi selama diskusi kemarin kantin belum dibahas ya. Masalah itu kan kebutuhan anak makan, sekolah. Iya. Terus sekolah, operasi. Nah itu juga bisa dimasukkan, Bapak. Operasi simpan pinjam. Perpustakaan ada. Belum dioptimalkan sudah. Iya nanti bisa ditambahkan di laporannya, untuk di modal fisik ya. Siap. Modal manusianya tadi komite, seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya rasa cukup untuk diskusi terkait pemetaan aset. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut saya dengan Pak Edi. Dikat dulu Pak. Oh iya boleh.